nang mekowa ala-ala playune kesandung-sandung tapi darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora koban kontrang kantring ombene wis asat pakan mung kari wadahe akeh kang kebandang kupone katon komplang jebulane sakabehe milih sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ujeng kelangan delok mreh tentreme bebrayan urip ingkang prasaja rame-rame nguyadara mabur mulo aduh nusap silem nang mekowa ala-ala playune kesandung-sandung tapi darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora koben kontrang kantring ombene wis asat pakan mung kari wadahe akeh kang kebandang kupone katon komplang jebulane sakabehe milih sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ujeng kelangan delok mreh tentreme bebrayan urip ingkang prasaja rame-rame nguyadara mabur mulo aduh nusap silem nang mekowa ala-ala playune kesandung-sandung tapi darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora koben kontrang kantring ombene wis asat pakan mung kari wadahe Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kamis ya, tanggal 29 Oktober 2020. Ya, pagi ini sebelum kita mulai jandoman, kita mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda kemarin dan juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menarik Bapak-Bapak, terima kasih yang sudah bergabung dan berkumpul di Jandoman ini. Ini adalah live kita setiap hari. Tapi beberapa hari ini menghilang ya kita ya. Ya mungkin karena bertepatan dengan perayaan dan sebagainya sehingga live-nya sementara ini ada yang break juga. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih. Pagi ini kita pengen sharing beberapa informasi-informasi menarik yang sudah kita kumpulkan gitu. Ada beberapa informasi-informasi menarik, di antaranya yakni yang lagi trending ini di pagi hari ini. Wah, apa yang jadi trending pemberitaan kita di lokal ya, di Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Yang lagi viral dan rame dan mendapat respon dari banyak netizen, pembaca kita juga, dan sempat diangkat di Warta Bromo, yakni soal ini rupanya ya. Penjual stiker di pertigaan Prosari. Waduh, sing komen sampai ratusan itu di beberapa timeline grup. Ya, rame sekali. Ini apa saja nih? Ini sudah sering ditemui ya, mungkin ini anak-anak muda atau beberapa para penjual ya yang biasanya ada di jalan raya gitu, yang seringkali menjual stiker kecil gitu. Itu kayak logo gitu ya, atau apalah gitu, mungkin yang akan diberikan kepada para pengguna jalan. Tapi memang ada beberapa yang menemui
bercerita juga di beberapa komentar dan sebagainya, atau yang sudah diketahui oleh kita sendiri barangkali itu seringkali dianggap sedikit memaksa gitu. Ayo sampean tuku dan tuku po dan sebagainya, dan akhirnya ini juga menjadi kontroversi dan mungkin sampai ratusan sampai komen dibagikan dan sebagainya. Bahkan di Warta Bromo ketika memang menyoroti persoalan ini yang kita kutip dari beberapa lini masa ini sampai tembus 19 ribuan pembaca. Wah, ini termasuk banyak sekali ya yang memberikan atensi begitu. Selamat pagi bagi Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Ini di mana? Biasanya kan kalau kita ke arah Malang ini seringkali ditemui di beberapa titik pertigaan, seperti juga pertigaan Purwosari yang terjadi. Selamat pagi, terima kasih Kang Uki Sugiarto. Waduh, seruputan jos, sehat selalu dan semangat. Terima kasih buat senior kita Kang Uki Sugiarto, ya, salah seorang pemerhati lingkungan dan juga anggota DPR di Kabupaten Pasuruan. Arif Ardian, terima kasih. Salam semangat dan tak simak teko bumi Belambangan. Mantap Belambangan. Sehat selalu buat Mas Arif Ardian, terima kasih. Dia juga selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Hanun, selamat merayakan bulan kelahiran insan terbaik. Sallallahu ala Nabi ya. Terima kasih buat yang sudah beratensi di kolom komentar ini. Artinya hari ini kita juga pengen sharing dan berbagi kepada Anda beberapa informasi. Selain tadi saya sudah nyampaikan soal ramenya informasi soal ini ya teman-teman. Nah, ini kalau ada dodolan sih enggak masalah ya. Mungkin kalau berjualan begitu kata orang-orang sih. Tapi kalau misalnya sudah ada sedikit paksaan harus beli dan sebagainya, ini juga akhirnya menimbulkan keluh kesah gitu. Ya enggak apa-apa, kita semuanya beraktivitas begitu ya, jualan dan sebagainya, tapi tidak ada hal yang sifatnya itu. Mungkin ini juga menjadi atensi juga bagi teman-teman yang di lapangan yang berjualan. Soalnya aku dewe catatan deh orang yang pinggir lampu merah gitu. Artinya saya juga punya teman-teman yang sama gitu, yang pernah saya alami juga. Wah, dia terlalu dodolan dan sebagainya. Tapi di saat seperti itu kan jangan sampai orang kemudian merasa dipaksa. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Mungkin kita akan juga sharing dengan beberapa narasumber yang terkait juga dengan hal ini ya, teman-teman yang mungkin berkaitan juga dengan pemberitaan kita, penjual stiker. Wah, kocok-kocok yang di sana mungkin nanti catatan tidak ada larangan untuk berjualan, tetapi kemudian jika ada paksaan dan dikeluhkan, ini juga menjadi catatan. Dan mungkin pihak-pihak yang berwenang, apalagi kalau itu sudah mengganggu perjalanan seorang dan sebagainya, pengguna jalan, lampu merah dan sebagainya, kemudian ada, kan nggak nyaman gitu ya. Ya, ini juga harus menjadi atensi juga. Selamat pagi bagi Anda yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Nah, ini mungkin kita pengen dengar juga ya dari beberapa narasumber. Itu informasi awal. Saya tak coba mana ya, saya tak mengklarifikasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa langsung terkoneksi nih ya. Ya, ini mungkin bisa menjadikan informasi. Kita juga akan menghubungi beberapa narasumber yang mungkin berkaitan sekali dengan beberapa informasi-informasi yang kita bagikan atau kita bacakan pagi hari ini. Wah, ini kayaknya tidak online. Selamat pagi, terima kasih Pulau Warmo yang masih bergabung dengan kita. Ada juga informasi yang cukup viral juga. Ini menarik dan ini kabar baik. Mungkin tidak semua orang atau tidak banyak orang yang tahu kalau ternyata ada nama pemuda, terutama di Pasuruan ini ya, di Pasuruan, pemuda Pasuruan yang namanya ternyata dipakai nama jalan. Arek Pasuruan. Nah, ini sudah lama ternyata. Nah, ini kemarin ditemukan oleh teman-teman dari sebuah menggali data dan referensi ya,
Katanya nama pemuda asal Pasuruan dipakai nama jalan di Belanda. Mantep. Ya, Anda bisa bacanya di Warta Bromo. Ini namanya kalau tidak salah ini Irawan Sujono. Pakai ejaan lama sih. Dan di jalan di Belanda itu malah pakai strat. Bahasanya apa ya bahasa Londo? Namanya Irawan Sujono, pemuda kelahiran Pasuruan tahun 20 silam. Dia adalah beliau, tapi masih muda usianya ya. Ya, putra Bupati Pasuruan Raden Sujono yang memimpin Kabupaten Pasuruan ini tahun 1915 sampai 1927. Nah, sejak 4 Mei 90 namanya dijadikan sebagai nama jalan di Belanda, tepatnya di wilayah Osborg, kota Amsterdam, Belanda dengan nama Irawan Sujono Straat. Mengapa namanya sampai dipakai? Ini bisa Anda baca di Warta Bromo juga. Karena memang beliau ini dinilai berkiprah dalam gerakan perlawanan bawah tanah terhadap Nazi Jerman tatkala menduduki Belanda. Waduh, luar biasa. Saya gak ngerti. Bahkan kita juga baru tahu. Saya saja baru tahu. Sebelumnya Irawan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Leiden pada tahun 1940. Setelah itu pindah ke Amsterdam karena Universitas Leiden diduduki Nazi, dan dia termasuk salah seorang yang sangat berjasa ya dengan melakukan perlawanan terhadap Nazi tatkala menduduki Jepang. Termasuk pejuang juga berarti di sana. Dan dari catatannya memang di Sapaheng ini komando pasukan Binelenses, waduh angel wis iso iki lat Jawa iki kopine karak katanya semut Londo ya. Tentara Pelajar Dalam Negeri. Selamat pagi, terima kasih. Wah, ini kayaknya menarik dan bisa jadikan salah satu tambahan informasi bagi Anda. Ya, terkait juga dengan nama putrane bupati. Waduh, membanggakan ya. Dan itu juga menjadi sebuah catatan. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Jadi kita pagi ini sharing-sharing jandom isu-isu karo ngombe kopi karo rokokan. Enak ya. Nah, itu mungkin beberapa informasi. Kita juga kaitannya masih dinamika di Pilwali juga. Kalau di Pilwali ini sepertinya informasi juga ya. Sebelum ke Pilwali saya juga kaitannya dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah. Wah, ini juga menjadi catatan. Jadi tidak ada kenaikan upah, tidak ada. Biasanya kan tiap tahun ini munggah ya. Nah, sekarang ini gak ono, iki gak munggah iki. Upaya teman-teman ini, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Pandemi yang tak kunjung berakhir menjadi alasan. Dan itu sudah tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja bernomor 4 garis 1083 HK 000 dan sebagainya, memantik kekecewaan. Ini juga kecewa ya. Ya memang biasa sih setiap tahun naik. Nah, ini juga tidak naik-naik. Ya, ini juga jadi catatan juga sih ini. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung atau barusan nimbrung dengan kita dia. Assalamualaikum, Cak Soleh. Halo. Wah, kok gak kekoneksi nih? Halo. Saya akan terhubung dengan Ketua DPC KS apa ya? Apa Cak Soleh iki ya? Serikat Pekerja lah gitu. Nyoba untuk terhubung, tapi ini kayaknya error iki. Sing error iki HP ku apa? Assalamualaikum. Halo. Iya. Cara sudah ya, kemarin setelah ada informasi dari Menaker kemudian sudah diputuskan ya. Ini ya gimana langkahnya dengan UMK UMP ya yang tidak naik ya. Istilahnya tidak berbeda dari tahun-tahun dengan alasan yang seperti itu. Nah, seperti apa ini Jaleh? Wis nerimo yang pandum apa ya konco-konco serikat dan Ini gini Mas Yogi, tadi meskipun ada surat edaran itu ya, kita tetap
berupaya agar minta kepada gubernur untuk di Jawa Timur agar tetap menetapkan upah minimum di Jawa Timur. Seperti itu kemarin kita aksi di Surabaya itu tidak demi gubernur, cuma pihak kementerian di pihak tenaga kerja, dinas tenaga kerja itu juga sepakat kalau di Jawa Timur juga tidak saklek terhadap surat edaran tersebut. Seperti itu. Cuma kita memang kecewa lah. Kenapa dalam kondisi seperti ini sudah ramai dengan Omnibus Law, kemudian ternyata ada surat edaran yang tidak naik. Ini kami merasa ini pemerintah ini melindungi siapa sekarang ini kan gitu. Seperti itu. Dan sudah jelas itu ya gimana? Artinya poin-poin yang disampaikan agar tidak saklek itu seperti apa maksudnya? Apa sih ono peluang atau apa gitu yang jelas? Kalau sudah tidak naik berarti kan secara otomatis mengikuti yang tahun lalu kan begitu. Nah apa yang masih di poin-poinnya apa yang kepingin diharapkan itu? Ya harapan kami itu kan gini, kan masih ada disparitas upah itu di Jawa Timur. Ya, seharusnya kan pihak pemerintah juga melihat itu. Jadi tidak hanya sekedar melihat yang tertinggi maupun yang naiknya, tapi harus melihat posisi di Jawa Timur bagaimana kalau hanya menetapkan upah minimum yang kemudian tidak ada kenaikan, padahal kebutuhan hidup kan cukup tinggi. Kan sudah ada sampaikan kemarin kebutuhan hidup di kita buruh ini kan semakin lama semakin meningkat, apalagi dengan COVID-19 itu. Tapi untuk langkah-langkah, kalau tentang langkah-langkah, kita masih akan terus berproses mendesak agar pihak provinsi, pihak gubernur juga dapat terus mempertimbangkan secara lokal di Jawa Timur agar juga terjadi penyelesaian upah yang terbaik bagi rakyatnya. Seperti itu. Nah, Caleb, seperti kondisi yang seperti itu, apakah memang sempat teman-teman serikat juga bertemu sih dengan buruh? Maksudnya dengan kalangan pengusaha dan sebagainya. Biasanya kan tetap duduk bareng meskipun itu muncul lah katakanlah dengan penetapan dan sebagainya. Sejauh ini alasan-alasan, kemudian perusahaan-perusahaan yang belum mampu atau yang memiliki disparitas dalam artian itu gimana Jale? Jadi surat edaran kan baru kemarin itu yang muncul itu kan baru 2 hari ini. Kita di Pasuruan sudah ketemu dengan Apindo sebetulnya. Waktu itu diundang oleh Disnaker, Dewan Pengupahan baik dari semua unsur. Memang belum ada guidance, belum ada petunjuk dari gubernur terkait ada tahapan tentang penentuan upah minimum tahun 2021, sehingga kita menunggu itu gitu loh. Nah, hari ini kemarin ada edaran dari Dinas Tenaga Kerja. Setelah kita aksi di Surabaya, ada edaran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi di mana tahapan-tahapan itu disampaikan. Cuma saya belum baca secara maksimal, tapi saya juga ada keanehan kenapa yang menyampaikan surat tersebut bukan dari gubernur, malah ditandatangani oleh pihak provinsi kan gitu. Oh iya. Sebenarnya sudah ada respon lah dari gubernur, dari pihak provinsi, cuma nampaknya suratnya kok bukan dari gubernur kalau saya baca. Nanti Mas Yogi tak kirimi lah surat edarannya itu. Ada tahapan itu juga bisa meningkatkan kita karena di situ ada peluang untuk rekomendasi dari Bupati terkait UMK tahun 2021. Seperti itu. Surat rekomendasi dari Bupati terkait apa? Nah, kan surat dari kementerian itu kan juga ada tahapan kapan diajukannya UMK tahun 2021. Cuma memang nampaknya kalau hanya dari kementerian bukan dari gubernur, kalau kemudian dari menteri juga surat edaran seperti itu. Biasanya kan hari ini surat edaran itu sakti semua. Jadi beberapa tahun ini surat edaran itu sakti mengalahkan undang-undang gitu loh. Padahal surat edaran kan sebenarnya acuan ya, padahal itu kan tidak seperti itu. Iya. Harusnya ya. Dan padahal DPP 78 momennya juga mepet ya, artinya November Desember kan dalam artian dalam proses. Iya, memang sangat mepet. Makanya saya gitu, ini pemerintah bagaimana? Seharusnya kan sejak kemarin
Gubernur sudah mengeluarkan surat atau guidance atau terkait dengan tahapan-tahapan penentuan upah tahun 2021. Cuma sampai saat ini kan belum muncul. Makanya ketika rapat dengan pengupahan kemarin dengan Disnaker, kita juga mempertanyakan yang ada hanyalah perubahan terhadap kebutuhan hidup layak gitu loh. Tapi KHL tidak disertai dengan guidance, tidak disertai dengan tahapan-tahapan itu ya mana mungkin bisa dilaksanakan karena semua kan berdasarkan aturan-aturan tertentu kan gitu. Itu tapi ya kita sebagai serikat pekerja karena menjadi kewajiban kita untuk terus berjuang mempertahankan kesejahteraan pekerja, terus kita akan upayakan, kita akan lakukan upaya-upaya agar peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja buruh tetap. Pasca ke Surakarta gitu, kasih lanjutan ya untuk yang ke Apindo Kabupaten maupun di Disnaker yang di setempat kaitannya dengan langkah-langkah lanjutan lah. Belum ya ini? Belum, karena memang kan kita kan aksinya kan Selasa kemarin ya. Selasa kemarin Rabu kemarin Selasa, kemudian Rabu kemarin itu kan cuti bersama kayaknya. Jadi Kamis, tapi nampaknya ada respon positif memang meskipun suratnya dari Dinas Tenaga Kerja. Makanya berbekal dari itu mungkin beberapa waktu hari ke depan kita juga akan terus berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana kita menyikapi surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tersebut. Begitu Pak Yogi. Oke, terima kasih ya. Informasinya Jalan. Oke. Sukses, selamat berjuang. Sama-sama Yogi. Ya. Yuk, sama-sama. Yuk. Salam ya. Itu tadi yang sudah disampaikan ya kaitannya dengan sikap dari teman-teman serikat yang sudah menyikapi kaitannya dengan ketidaknaikan ya bahasa tidak naiknya upah buruh di tahun ini. Waduh ya menarik karena memang alasannya memang di tengah pandemi ya orang. Selamat pagi Mas Widi, selamat pagi Ombong Desa Plosok hadir. Kang Apri, waduh melindungi rakyat jadi Kang Apri. Selamat pagi Kang Apri, waduh ya apa iki anune iki? Magot, waduh iki perlu diunggah magot. Republik Magot ya. Bener ya. Selamat pagi, terima kasih yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Ada beberapa hal mungkin yang kaitannya dengan kejadian. Tadi pagi ini sepertinya ada kejadian lagi nih yang barusan kita terima ya. Tapi sebelum itu saya juga masih membacakan beberapa informasi lainnya. Ini juga soal kejadian limbah. Wah, Kang Apri ya apa iki kaline iki. Wah. Ini juga masih terjadi di Kali Putih. Kata pihak DLH ini yang kemarin ini busah. Wah, busah putih. DLH pastikan busah di Kali Putih mengandung bahan berbahaya dan beracun. Wah, ini yang terjadi di Kali Putih Sumberjo ya, bener ya? Gempol, masuk Gempol ya? Gak salah aku iki. Lali aku iki, padahal jelas kan. Ya, ini di sungai di Gempol ya. Ini kembali memang busah putih. Ini terjadi pada Selasa kemarin. Kemarin Rebo ya, Selasa lusa. Jadi ini warga dusun Kali Putih, Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol kembali dibuat geger. Kali ini dadi koyok salju maneh. Nah, kemarin itu saya juga beberapa waktu yang lalu dengan lokasi yang sama. Kita juga pernah terjun ke sana dan memang sempat ditunjukkan salah satu tempat gudang kosong yang memang banyak cairan atau limbah ya yang lagi ditaruh di satu tempat gitu. Tapi kita juga nggak tahu dan DLH juga belum memberikan informasi detail ya. Tapi apakah dari situ? Karena kita juga saya sempat turun kemudian melihat juga ada lokasi koyok tetes ngono di satu tempat di gudang. Dan itu terhubung ke sungai dan bisa jadi itu netes terus itu bahan cairan sabun atau deterjen dan sebagainya nggak tahu. Nah ketika hujan turun ini secara otomatis biasanya mengalir ke sungai. Nah ini kemudian pihak DLH menyatakan kalau itu
justru menjadi bahan berbahaya. Loh kok terulang gitu ya apa ini ceritanya. Nah ini saya bacakan pernyataan dari teman-teman DLH. DLH pastikan busa di Kali Putih mengandung bahan berbahaya dan beracun. Yang Kali Putih dan Gempol. Yang kemarin ini Heru Varianto angkat bicara. Ia memastikan bila busa yang berasal dari usaha pencucian tong bekas. Ya, usaha pencucian tong mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini jenis gliserin masuk kategori limbah B3 yang secara aturan penanganannya harus dilakukan clean up. Nah, ini kan wis mengpindo. Menurut Heru, busa tersebut diduga sisa dari sebelumnya. Ketika itu tepatnya pada Agustus silam, DAS juga mengalami yang sama. Benar ini, lokasinya juga sama dan saya tahu lokasinya, sempat melihatnya juga. Mungkin masih ada sisanya, kena hujan jadi meluber. Gak ada sisa, gak dibersihkan mungkin ini ya. Heru Muhammad dari pemeriksaan yang dilakukan usaha tersebut tidak punya izin pengelolaan limbah. Menurutnya untuk mengenai agar pencemaran tidak meluas, maka dilakukan pemulihan dan pembersihan busa dari sungai. Ya, itu beberapa hal mungkin yang sempat jadi bahan informasi juga ini. Ya, ini mungkin ada Kang Apri juga tadi yang sempat komen. Ini Pit Ardian pagi setengah siang. Terima kasih Pit Ardian yang menyapa kita juga. Kemudian ada Satria selalu yang senantiasa menjadi penggemar terbaik Mas Pit dan Mas Satria ini. Selamat pagi umat beraktivitas dan sehat selalu. Terima kasih. Paskot menyapa. Wah, mantap. Mudah-mudahan Paskot tetap sehat selalu. Wah, ini kok kayaknya koneksinya agak buruk ya ini ya. Wah. Selamat pagi bagi Anda, terima kasih yang sudah menyapa. Ini rodok buruk ini kayaknya ini layar Anda ini ya. Mungkin karena koneksi ya. Selamat pagi, terima kasih. Kayaknya kita juga harus pelan-pelan ini. Kita cari koneksi yang terbaik dulu ini. Saya akan masih melanjutkan beberapa informasi lainnya yang cukup menarik juga. Wah, ini lumayan San koneksinya. Nah, ini agak lumayan. Terima kasih. Kita break sejenak kalau gitu untuk melihat bagaimana koneksinya. Selamat pagi, saya coba akan menghubungi narasumber. Mudah-mudahan ini bisa juga nih. Pak Kades Sumber Suko ya ini. Pak Arif. Mudah-mudahan ini bisa nih Pak Kades ini. Kita pengen tahu bagaimana perkembangan busa. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung. Mudah-mudahan ini gak sibuk Pak Kades ya. Biasa rekreasi, cuti bersama nih. Assalamualaikum Pak Kades. Halo. Siap, juragan. Sehat ya? Halo, G. Alhamdulillah, juragan. Alhamdulillah. Pak Kades kok dadi lakon maneh wilayah sampean nih. Koyoke cocok jenenge iku kudu diganti kayaknya Pak Kades. Lah ngene iku. Jenenge kudu diganti. Sesuai Pak memang Pak. Iya. Kayaknya sampean pacet Kali Putih bener. Iya bener. Dadi wong biyen-biyen niku kan jane wis di anu koyoke. Terus sak durunge dadi putih kayaknya ya. Pinara, terus sak durunge Pinara itu. Iya. Lalu gimana perkembangannya hari ini pasca yang Selasa ya? Selasa kemarin malam. Iya. Kemudian memang harapan sampean lah bagaimana? Karena kan terakhir disampaikan konfirmasi kita ke DLH itu berbahaya itu limbah beracun dan sebagainya kan. Nah, sementara dari tahap awal sampai sekarang, nah Pak Kades gimana Pak Kades? Tapi sampai sejauh ini nggak ada
warga yang melaporkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang kemarin, Pak. Kalau yang dulu kan ada ya 2 orang, iya, yang kolamnya terkena air itu mati, itu ada yang laporan ke kita, tapi itu sudah tercover sama pihak penyewa itu, gitu ya. Kalau yang kedua ini nggak ada ya yang laporan, soalnya kolamnya sudah nggak ada. Lu ada lagi, tapi kan mungkin deres banget, Pak, itu intensitas airnya waktu itu, gitu loh. Oh, jadi nggak sampai menggenang ya? Jadi kolam. Iya. Ibarat komposisi ini beda, biyen nasi sisa gitu kan, mungkin yang itu, iya. Jadi nggak sampai ada mati dan sampai laporannya nggak masuk. Iya, nggak ada sosok sampai, Pak. Kayak aku udah diselamatin dari kali ireng atau kali apa gitu kayaknya. Oh, kali ireng dukur sih agak pabrik loh. Oh iya, itu masih banyak pabrik juga ya. Tapi sungai itu memang digunakan untuk pengairan atau hanya sungai lewatan gitu, Bang Andes? Ada sebagian pengairan, cuma di tempat saya sedikit, Pak, tapi yang lebih banyak di bawah di Desa Wonosarinya memang digunakan untuk pengairan. Gitu. Nah, sejauh ini DLH sudah melakukan pengecekan ulang atau ada komunikasi, Pak Kades? Kalau komunikasi iya, waktu malam itu cuman sama Polres aja, Pak. Tapi komunikasi sama DLH kebetulan Kabit ya, kalau Bu Sapa itu namanya lupa. Sudah saya info semua itu. Artinya by WA aja. Itu kalau hujan, Pak ya, Pak Kades ya? Nggih. Nah, kalau misalnya sudah dibersihkan semua ya. Jadi misalnya hujan lagi itu nggak sampai meluber. Kemungkinan ada lagi. Oh, kemungkinan ada lagi. Iya. Lah kemarin itu kan ada sekian drum itu yang nggak sempat diambil dari sisa yang ada di kolam itu, kolam pembuangan maksudnya yang dulu. Kolam yang saya pernah lihat sama sampean itu berarti. Iya, lah itu airnya dimasukin dalam drum, tapi nggak diangkat, nggak ditutup. Begitu hujan turun, keluar airnya dari situ, gitu loh, Pak. Akhirnya lah di video apik ngono kayak nang Kutub Utara sebenarnya. Gue iki bingung ya, lah sampean golek video apik, aku ngarepno ojo sampai ono kadang hubungi sampean nek udan meneh iki walene. Siap, Pak Kades, terima kasih. Nggih, ngapunten. Selalu dilanjut. Siap. Nggih, makasih nggih. Waalaikumsalam. Ya, itu dari sumber Suko Gempol ya, yang menceritakan soal sungainya Kali Putih. Makanya saya saran itu kok Kali Putih nanti ireng wedi yoan. Putih. Putih ya gitu jenengnya Kali Putih. Kali apa ya? Kali bening apa gitu ya. Selamat pagi, terima kasih Balawarma yang masih bergabung dengan kita. Itu informasi yang kita bagikan kepada Anda ya. Langsung dari Pak Arif, Kepala Desa Sumber Suko Gempol. Menariknya adalah kaitannya juga dengan fenomena Kali Busah. Festival Busah yang ngarani kemarin. Karena memang jarang sekali dan memang beberapa bulan belakangan ini muncul ada tong sing buake sing angel ya apa carane kora-kora bekas deterjen. Dan lebih berbahaya kalau dia sudah menyatakan itu mengandung limbah berbahaya begitu kan ya. Dan ini juga menjadi catatan bagi DLH juga, termasuk juga dan proses izin dan sebagainya. Nah, oh ya, ini informasi terbaru yang mungkin kita dapatkan, tapi ya jelas juga ada kejadian pembunuhan betul ini ya. Utara Kecamatan Nguling. Ini tadi saya diinfo oleh teman-teman. Mungkin kalau bisa saya menghubungi teman-teman yang di sana ya. Enggak. Terima kasih, selamat pagi bagi Anda yang halo.
Jadi Ya. ada pembunuhan. Iya, tak kirim nang 7 kan. Oh, Pak Mul, aku lagi live Jandoman. Mungkin sampean bisa cerita TKP Ya. pembunuhane itu apa gitu. Itu pembunuhan. Wuyu, itu aku. Ojo karo Ndak TKP pembunuhannya di endi gitu tok ae. TKP di lor Kecamatan Nguling, masuk Kecamatan di Nguling. utara Kecamatan Nguling. Nah, itu Ya, desa. ditemukan pagi itu dah. Ya apa? Iya pagi. Jadi sebelum korban itu kan ke masjid subuhan gitu loh. Terus pulang. Terus nggak tahu istrinya kok nangis, kedengar tetanggai langsung banyak yang berkerumun. Nggak tahu lehernya tergorok dan nyaris putus ya. Oh, iya. Nah itu istrinya tahu di mana? Di rumah atau di jalan posisinya? Di rumah, posisi di rumah. Oh, sudah di rumah. Jadi kejadiannya itu di rumah. Nah, di rumah. Masjid sama rumahnya jauh, Bang? Ya sekitar 500 meter dari rumah. Oh, itu sejauh ini polisi. Ya kan pengamen ada. Hah? Pengamen? Pengamen ya. Oh, pengamen. Usia sekitar berapa? 38. Oh, masih muda. Usia 38. 38. Nah, ini polisi sudah datang ke lokasi, Pak Mulya. Apa yang ditemukan, Pak Mulya? Apa memang Sudah. ada benda keras atau apa? Ditemukan pisau dapur di dekat perutnya. Oh, di dekat perutnya. Ah, Maksudnya ditusuk gitu ya? Tusuk ya? Luka tusuk apa? enggak, luka tusuknya di leher sampai nyaris putus. Oh, cuman di leher saja berarti? Ya, cuman di leher. Yang janggal kan nyaris putus itu kan kayak sih nggak masuk akal, tapi ya urusan polisi lah yang mengungkap kasus. Apakah memang sengaja bunuh diri atau memang pembunuhan begitu ya? Ya, betul. Tapi kalau memang nyaris putus kan nggak mungkin misalnya orang bunuh diri terus sampai gitu ya. Jadi polisi datang ke lokasi. Sudah di lokasi tadi. Korban sudah dievakuasi kemana, Bang? Ke Purut, KM Purut, Sudarsono, R Sudarsono. Ya. Oke, Pak Mul, terima kasih informasinya. Jadi ini memang belum jelas ya antara bunuh diri atau diduga pembunuhan. Ya, belum jelas. Oke. Iku masuk desa mana, Pak Mul? Desa Nguling, dusun Gunungan. Dusun Dusun Kenongo. Iku padat penduduk apa gimana ya? Padat penduduk atau gimana ya sampai? Padat penduduk. Oh, tapi saksi mata gimana, Pak Mul? Emang ada orang atau gimana saksi mata yang saya temui di sana? Di situ kan ada 2 orang temannya, tapi ya belum tahu, masih belum diselidiki kok sama polisi. Jadi begitu pas kejadian banyak yang keluar masuk ke lokasi rumahnya itu kan, baru setelah itu digaris polisi. Yes, nggak ngerti gitu loh. Oh, cuman ada yang di situ, ada temannya 2 orang. Temannya 2 orang ini memang tinggal di situ atau? Enggak, kan istilahnya pusat pengamen itu loh, di situ tempat markase. Oh, tempat mangkal. Tempat markase ngamen. Rumah korban. Jadi istrinya tiba-tiba menjerit terus wong ngelompok kabeh mlebu metu itu akhirnya nggak tahu. Nah, benar ya. Oke, siap dilanjut Pak Mul, suwun infonya. Siap. Ya. Informasi ya, kejadian diduga pembunuhan ini terjadi di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dusunnya dusun apa mau tadi kurang paham. Jadi itu memang dugaannya salah seorang pengamen. Seorang pengamen begitu ya, meninggal dengan luka gorok di leher dan sekarang sudah dibawa ke kamar mayat Murut. Kalau informasi yang disampaikan oleh
teman jurnalis tadi di lokasi, memang diduga dia baru pulang dari masjid begitu informasinya pada subuh tadi. Pulang dari masjid atau pas subuh kita juga nggak tahu, dan tiba-tiba ada teriakan dari sang istri dari rumahnya, melihat kondisi suaminya sudah dalam kondisi tergorok dengan ada pisau di samping perutnya gitu tergeletak. Nah, ini informasi dari Nguling terbaru yang bisa nanti Anda update di Warta Promo juga, katanya dengan kejadian dugaan pembunuhan. Nah, polisi masih mendalami, tapi informasi fakta di lapangan memang menunjukkan bahwasanya lehernya nyaris putus. Ngeri juga nih. Dan dia usianya sekitar 38-an, berprofesi sebagai seorang pengamen. Ini masih diselidiki oleh polisi apakah memang dibunuh oleh seorang atau motif yang lain. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Informasi terupdate terhangat Anda, serem juga isu ini. Tapi paling tidak itu informasinya. Oke, sekarang kita sedikit mereview beberapa informasi kaitannya dengan Pil Wali Kota Pasuruan. Ya sudah berapa menit ya, Rek? Kalau break plus sih. Kita break dulu ya. Setelah mendengarkan informasi update terkini soal kejadian pembunuhan di Nguling, dugaan pembunuhan di Nguling, break dulu ya. Kita mendengarkan beberapa tembang lagu aja dari teman-teman apa ini? Konco-konco Pakes Band buat Anda semuanya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa tetap semangat di pagi hari ini sambil mendengarkan lagu buat Anda. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda yang masih bergabung. Sekitar 40 menitan kita sudah bergabung. Ada beberapa informasi terbaru yang kita bagikan tadi soal kejadian pembunuhan yang terjadi di Nguling pagi tadi ya, dini hari tadi setelah subuh. Saya juga nggak tahu motifnya seperti apa, karena polisi sampai sejauh ini masih melakukan upaya penyelidikan begitu. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamleng tenan wedang rondene, peteng remeng-remeng, manis-manis pelayane, senter lenga potro, sing dipikir kok ora rumangsa. Asemane bakule gawe mriyang awakku, lirikane doh adoh gawe bingung pikirku. Iki piye, iki piye, iki piye, senter lenga potro sing dipikir kok ora rumangsa. Jebut warunge ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamleng tenan wedang rondene, peteng remeng-remeng, manis-manis pelayane, senter lenga potro sing dipikir kok ora rumangsa. Asemane bakule gawe mriyang awakku, lirikane doh adoh gawe bingung pikirku. Iki piye, iki piye, iki
pikir kok ora rumangsa. Ya dikerenai. Selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, ini kita ke Kota Pasuruan ya. Di Kota Pasuruan ini sepertinya sudah mulai ada beberapa informasi tentang agenda rencana apa ya istilahnya? Debat ya, debat terbuka. Wah, debat sih ya. Ada segmen debat tentang Pilkada tahap 1. Ini kapan digelarnya? Nah, ini mungkin mudah-mudahan saya bisa terhubung juga dengan teman-teman KPU. Saya pengen menanya bagaimana nanti mekanisme debat yang akan dijalani. Mudah-mudahan ini bisa terkomunikasi ya. Kaitannya dengan rencana debat calon Pilwali Kota Pasuruan. Alhamdulillah. Saya mencoba menghubungi. Mudah-mudahan ini langsung terkoneksi. Pemelok cuti pisan nih KPU. Ya, selamat pagi bagi Anda. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini Kamis. Ya, ini mlebu Riyoyo mulutan ya. Wah, ini kayaknya belum terkoneksi ini. Ya, jadi ada rencana debat yang akan digelar oleh KPU Kota Pasuruan dalam waktu dekat ini. Agendanya penyampaian visi misi ya sepertinya yang akan disampaikan oleh kedua pasang calon begitu. Dan data yang kita terima sih ada beberapa agenda, ada rundown juga yang sudah kita dapatkan sebenarnya tentang bocorannya debat. Nah, ini ada dua pasang calon kan yang sudah maju di Pilwali Kota Pasuruan, ada Saiful Yusuf dan Adil Bob, kemudian ada Rarto Tenor sama Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini akan ada beberapa sesi segmen yang akan dijadikan rundown di sini. Ada juga tentang strategi peningkatan. Tema yang pertama ini membahas strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Wah. Ini ada juga soal penajaman visi misi. Wah, akeh wis sakjane ini. Siapa ya panelisnya ini ya? Nah, ini akan digelar di Surabaya tanggal 30 Oktober. Berarti semegi ya, kayaknya sibuk-sibuknya besok ya ini ya. Besok ini moderatornya Rizkiana Putri. Wah, mantep ini dari JTV. Dia akan memfasilitasi debat ini. Jadi ini ada beberapa segmen yang debat, mulai dari pemaparan visi misi. Anda bisa menyaksikannya nanti di stasiun TV JTV. Wah, segmennya pemaparan visi misi calon, kemudian saling menjawab, kemudian juga ada penajaman, debat terbuka. Nah, kok biasa ya? Biasanya suareh karena teman-teman ini kayaknya. Nah, ini mungkin kita juga ingin menyampaikan juga ini, mudah-mudahan ada yang bisa saya komunikasi pagi ini sepertinya sedang juga di Pilwali. Selamat pagi kami sampaikan, terima kasih yang masih bergabung. Ini sudah hampir sekitar setengah jam. Assalamualaikum Pak Amin, mohon maaf. Salam. Ya, Mas. Sehat Pak Amin? Alhamdulillah. Pak Amin, ini Ya, Mas. Ini bukan tentang omnibus law ini. Ini kayaknya ke Pilwali saja kita. Ya, Pak. Ke Pilwali kaitannya dengan persiapan debat besok Pak Amin ya ini ya. 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 Tanggal 30. Tanggal 30. Ya, Pak Amin, sejauh ini mungkin dari paslon Tegas ini kan paling tidak merencanakan beberapa strategi yang akan disampaikan. Ya, sedikit banyak ada gambaran lah apa yang sebenarnya ingin difokuskan kan sebelum nanti di proses visi misi dan sebagainya. Nah, titik-titik apa Pak Amin yang mungkin nanti dari tim SES ini juga ingin ditonjolkan Pak Amin sedikit aja mungkin kaitannya dengan langkah-langkah Pak Amin yang lebih Jadi begini, kaitan dengan materi debat, saya kira ini dari KPU kan sudah memformat ya. Ya. Masing-masing paslon sudah mendapatkan materi itu. Secara substansi tentu ini
masing-masing paslon sudah memahami. Hanya dari sudut pandang mana dia akan menyampaikan terkait dengan materi-materi itu. Dan tentu ini tidak bisa keluar dari visi misi yang sudah disampaikan. Karena visi misi ini bagian dari janji politik yang memang harus diaktualisasikan menjadi sebuah kebijakan ke depan, maka kita harus fokus di sana. Nah, Tegas sendiri sebenarnya visi misinya fokus apa, Pak Amin? Kan dari 8 visi misi yang sudah disampaikan itu kan sudah terangkum semua dari berbagai sektor di situ. Udah ada semua. Ya. Jadi sektor-sektor yang menjadi prioritas, skala prioritas dalam pembangunan 5 tahun ke depan sudah tertuang di situ. Tinggal kita bagaimana mengeksplor dalam suasana debat itu. Ya, masing-masing pihak punya cara pandang di dalam menyampaikan, saya kira gitu aja. Kan ada 8 poin yang ada di situ, mulai dari sektor-sektor yang menjadi skala prioritas untuk 5 tahun ke depan. Ya, Pak Amin, ini yang nomor 2 mungkin ya. Mungkin ini juga bagian dari penyampaian dari teman-teman atau beberapa kalangan terkait juga dengan informasi yang kemudian ini mungkin dari pandangan Tegas sendiri. Kemarin ada pandangan bahwasanya Tegas kurang terbuka lah dalam menyampaikan informasi visi misinya ke media, dalam artian kegiatan-kegiatan selama ini dan sebagainya, kemudian sehingga agak muncul ketidakberimbangan lah informasi begitu dan sebagainya. Gimana menanggapi ini, Pak Amin? Ya, saya kira enggak juga sih, kegiatan kita sebetulnya publik tahu, hanya mungkin respon dari banyak pihak dianggap itu bagian yang tidak perlu diliput atau apa. Tapi ketika ada media yang mengkonfirmasi sama kita sampaikan. Ya, jadi enggak ada, cuman ya mungkin dari sisi yang mana saya tidak tahu ya, tapi semua kegiatan Tegas itu publik ini hadir di situ dan dokumentasinya ada semua. Hanya mungkin dari media mungkin tidak terlalu tertarik, mungkin ya barangkali untuk mengekspos itu saya juga tidak tahu, tapi juga ada media yang mengekspos, kan gitu aja. Kalau urusan tertutup enggak. Gimana ada kegiatan kampanye tertutup? Ya, terbukti setelah saya turun di situ, pasangan dia juga besoknya turun di situ mengklarifikasi situasi, kan gitu. Berarti kan juga sama-sama tahu, kan gitu aja. Dan setiap hadir juga dihadiri oleh Bawaslu. Sampai absen juga mau diminta jumlahnya lebih apa tidak lah, itu membuktikan bahwa aktivitas Tegas itu juga diketahui oleh Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu nggak tahu kan di mana ada kampanye seperti itu. Nah, kalau urusan media tidak meliput atau apa ya itu tergantung media, subjektivitas dari media itu sendiri. Artinya dengan keberimbangan informasi ini menganggap di Pilwali ini sudah jalan, Mbak Amin ya, katanya informasi begitu ya yang sama-sama diberikan lah gitu. Yang kalau saya melihatnya seperti itu, hanya mungkin yang selalu proaktif menanyakan tentang aktivitas ini memang tidak banyak media. Saya tidak tahu ya di balik ini ada apa kan gitu. Tapi yang jelas aktivitasnya Tegas itu selalu diikuti oleh Bawaslu. Itu membuktikan bahwa kita ini tidak tertutup. Buktinya Bawaslu hadir kok sampai jam berapapun dia hadir kan gitu. Baik, ya Pak Amin, ini selanjutnya mungkin kaitannya dengan beberapa dinamika, Pak Amin. Dinamika mungkin yang terjadi akhir-akhir ini kan kemudian seperti kejadian pengerusakan dan sebagainya. Nah, ini melihat fenomena ini apa, Pak Amin, yang ingin didorong? Kemudian kan ketika yang dirusak hanya satu pasangan atau dan sebagainya, kemudian ya salah sama yang dirusak dua-duanya. Oh, dua-duanya, ya. Yang rusak pertama itu punyaan Tegas itu di Gading. Hanya kita nggak mau ribut aja. Dokumentasinya ada. Ya. Kemudian berkembang pengerusakan punya Giat. Kita juga tidak anggap itu biasa lah, ria-ria aja dalam demokrasi biasa. Tapi kalau itu misinya untuk mencari simpati publik ya terlalu naif lah bagi kita untuk melakukan tindakan itu. Publik hari ini tidak bisa diopinikan seperti itu, dan publik
di Kota Pasuruan punya SDM yang beda lah. Artinya apa Pak Amin yang harus Tapi kalau misalnya ada yang dirugikan, saran apakah saya ada penumpang gelap kalau Pak ada yang Amin? dirugikan, Penumpang gelap yang sifatnya loh ini hanya ingin mengkaji. kalau saya menyarankan kalau ada yang merasa dirugikan lapor aja. Itu. Jadi mekanisme itu harus ditempuh supaya tidak saling curiga. Kan gitu. Ya. Kalau yang punya 02 rusak pasti yang dicurigai 01. Ketika 01 yang rusak yang dicurigai 02. Nah, kalau ini terjadi tidak ada upaya penegakan hukum, baik dari aspek hukum formal atau hukum pemilu, ya ini sayang dong. Ya kalau ada yang merasa dirugikan lapor aja, biar nanti aparat akan melakukan investigasi. Supaya tidak ada saling curiga kan gitu. Teman-teman penyelenggara sendiri dalam artian untuk menindaklanjuti, memberikan ketegasan di lapangan juga sama-sama teman-teman tegas. Kalau dari kami sudah mengkonfirmasi kepada Bawaslu, silakan Bawaslu melakukan klarifikasi kepada banyak pihak kan gitu. Itu aja. Kalau ada penumpang gelap ingin menciptakan suasana pilkada tidak kondusif dan seterusnya, ya kita sayangkan. Kalau kami komitmennya bagaimana membangun kualitas demokrasi di pilkada ini, memberikan pendidikan politik yang sehat, memberikan ruang yang terbuka kepada publik bagaimana ngambil keputusan politik kan gitu. Nah, kalau hanya dirusak hanya gara-gara APK-nya dirusak, terus kemudian diopinikan untuk mendapatkan simpati publik ini nanti, ya saya kira warga Kota Pasuruan sudah dewasa lah, sudah cerdas untuk memilah-milah mana yang harus disikapi gitu loh. Tapi saran saya memang para pihak yang merasa dirugikan lapor aja, supaya petugas yang ada Bawaslu atau aparat yang mengetahui itu bisa bersikap kan itu. Itu lebih tegas ya nantinya, dan pihak Gakumdu, Bawaslu dan sebagainya juga bergerak untuk ini. Artinya sejauh ini Pilwali gimana Pak? Kemarin kan juga kami juga halo. Sejauh ini masa kampanye kemarin kami juga laporan. Oh laporan, kemarin juga laporan ya? Jadi enggak, kemarin ada Bawaslu ketika kegiatan saya di situ absen, mau difoto, mau diminta apa, tugasnya Bawaslu minta-minta itu. Apa substansinya? Kalau yang hadir di situ sudah pakai protokol kesehatan, mana akhirnya Anas bilang, enggak ada Pak itu perintah. Ini siapa yang perintah, saya bilang gitu. Ya kita ingin membuktikan bahwa penyelenggara ini fair. Ya. Kan gitu aja. Jadi jangan saat pihak tertentu mendapatkan perlakuan privilege khusus pada saat ini mendapatkan porsi yang berbeda. Nah, itu yang menurut saya situ akan menjadi pemicu persoalan. Dan itu. Jauh pelaksanaan ini Pak lihat seperti apa? Ya saya melihatnya masih biasa-biasa saja. Ya semuanya masih pada tataran yang wajar aja kan gitu. Artinya dinamikanya masih tetap berjalan dan tetap aman gitu ya. Artinya ada ruang yang tidak terlalu bersinggungan lebih gitu Amin ya. Ya saya kira dinamikanya masih pada tataran yang wajar lah. Karena dari sisi demokrasi yang dibangun hari ini masih pada kondisi yang wajar. Ya, melihat kalau masalah APK ya silakan lapor. Pasangan tegas gimana Pak Amin sejauh ini Pak Amin? Ya saya kembalikan kepada masyarakat, tapi kami mungkin punya cara yang berbeda aja untuk meyakinkan publik bagaimana tegas mendapatkan simpati kan gitu aja. Karena bedanya incumbent sama yang non incumbent kan pasti ada kan gitu. Itu jadi modal. Kalau incumbent ini kan pasti sudah melakukan sesuatu, dikoreksi, dikritisi, itu sudah biasa. Kalau yang belum melakukan sesuatu, ya mungkin dia memberikan janji, ya boleh aja, itu propaganda. Selama tidak mendiskreditkan para pihak yang ada di itu. Selama itu dilakukan dengan pendekatan yang baik, saya kira rakyat juga akan dewasa dalam mensikapinya.
Oke, terima kasih Pak Tapi Amin. yang lebih penting Pasuruan harus kondusif, Mas. Yang penting Pasuruan harus itu memang kondusif. harus salah satu Ya, utama, media loh. pun juga punya andil di situ. Ya, Termasuk media juga kita punya akan andil melaksanakan bagaimana. sesuatu yang amanat besar Pak Amin di tengah pandemi, pilkada yang kemarin juga sempat Oh iya, iya. mendapatkan penolakan dan sebagainya kaitannya dengan pelaksanaannya di tengah pandemi, apalagi ini kan juga jadi catatan berat bagi para pelaku, terutama tim ses dan Jadi sebagainya. kalau urusan masyarakat hari ini tergantung elitnya lah. Ketika elit ini memberi pendidikan politik yang sehat, mereka akan berpikirnya positif. Betul. Tapi kalau ini sudah berkonspirasi dengan nuansa provokatif, ya pasti di situ akan terpancing. Nah, kita nggak mau Pasuruan jangan jadi daerah demokrasi yang liar, tapi lebih konstruktif. Betul. Pikiran-pikiran rakyat harus positif. Gitu. Makanya saya nelpon Pak Amin ini sebagai elit. Iya, loh kalau saya semua pidato saya bisa direkam lah, Mas. Pasti ada yang merekam pidato saya. Ya. Ya, kita justru memberi pendidikan yang sehat di situ. Tidak ada tendensi provokatif. Siap. Ngapain? Ya, Pak Amin, terima kasih atas sharingnya. Ini Ya. saya juga live oke. di Jandoman. Matur nuwun, Pak Amin, sukses selalu. Oke, Assalamualaikum. Mangga. Ya, Aminur Rahman, salah satu tim ses yang berhasil saya hubungi nih pagi ini. Selamat pagi, terima kasih karena waktu memang tidak mencukupi, jadi cuman satu pas tim ses yang saya hubungi pagi ini. Mungkin lain waktu. Langgar Pojok Kampung Nyimak Hidayat Nur Musik, terima kasih, selamat pagi, sukses selalu. Dan akhirnya selama 1 jam lebih 45 menit pagi ini kita akhiri Jandoman ini. Sukses selalu buat Anda yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Sepertinya kita akhiri Jandoman ini dengan sebuah lagu Keroncong Jawa. Selamat pagi, sukses selalu.